Uh, Morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini aku bakalan ngejelasin. Aku baru bikin proyekan baru ya. Sebenarnya ini vibe coding ya. Aku make Codex ngebuat ini. Dan ini juga tugas sekolah gue. Ini kurang lebih adalah payroll management gitu. Payroll management system untuk perusahaan gitu. Dan di sini aku menggunakan Laravel dan juga React untuk front end-nya. Dan juga dibantu dengan Daisy UI dan juga Untitled UI ya. Jadi nanti ada beberapa komponen dari Daisy UI dan juga dari Untitled UI seperti itu. Baik, ini tampilan untuk websitenya kurang lebih. Jadi eh, saya dibantu dengan Codex dan juga DeepSeek untuk membuat UI, dan untuk agentic AI saya gunakan untuk membuat backend-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini bukan proyekan pertama saya yang menggunakan agentic AI, karena untuk sekarang kalau kita nggak pakai agentic AI, ya kalian tahu sendiri lah ya, bakalan memakan banyak sekali waktu, memakan banyak buat resources, belum kalau error. Jadi dengan adanya agentic AI sangat membantu sekali dalam development sebuah apps gitu. Dan di sini kita bisa lihat ya. Ini by the way ini dummy doang. Jadi jangan jangan terkecoh dengan UI-nya, karena ini hanyalah dummy teman-teman. Gitu. Untuk sekarang untuk login dan register belum bisa menggunakan Google maupun platform-platform yang menyediakan untuk autentikasi, tetapi masih local authentication. Jadi saya gunakan database untuk aku menggunakan bawaannya Laravel teman-teman. Dan di sini saya udah bikin admin account ini Seeder ya. Coba kita login dulu. Dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Tetapi ada error teman-teman. Baik, kita lihat dulu apakah ada error. Di sininya aman, tetapi kenapa UI-nya malah nabrak ya teman-teman. Oke. Saya rasa ini karena agentic AI-nya kemarin itu nabrak ya. Oke. Saya kena limit Codex sampai jam 9 nanti. Sekarang masih jam 7 ya. Waduh, gimana nih? Baik. Oke, coba saya restart dulu. Atau saya coba buka lewat sini ya. Harusnya sih sama ya. Aduh, nggak bisa. Kita belum run soalnya teman-teman. Coba kita reload. Harusnya udah bisa. Nggak bisa juga. Oke. Pada intinya kita nggak usah memperdulikan untuk dashboard dulu, tetapi kita akan melihat fitur-fiturnya dulu teman-teman. Jadi untuk di dashboard, tadi kita nggak usah memperdulikan sidebarnya dulu ya teman-teman. Mungkin ada tabrakan antara DC UI dan Untitled UI-nya. Jadi kurang lebih ini adalah tampilan untuk ini teman-teman, untuk dashboardnya. Dan kita bisa kelola untuk payroll, kelola karyawan, dan kelola kehadiran. Coba kita kelola karyawan dulu. Jadi di sini kita bisa menambahkan, menghapus, dan juga edit karyawan kita, employees kita gitu. Sebagai contoh kita akan tambahkan. Dan di sini untuk ID ini belum otomasi.
karena barangkali teman-teman mau menggunakan ID-ID yang unik, jadi teman-teman diharapkan untuk mengisi sendiri gitu. Misalkan full name-nya Kevin Deniswara seperti ini. Dan untuk departemennya misalkan engineering posisinya sebagai manajer ya. Ini permanen, employee statusnya kontrak aja deh, kontrak. Dan base salary-nya kita set misalkan di 6 juta. Iya. Lalu kita set misalkan dari bulan Januari, kontraknya dari 1 Januari 2026 join date-nya, lalu kita save employees. Maka nama kita bakalan nama Kevin tadi bakalan tertampil di sini. Mana teman-teman? Oh, ini ya. Nama kita sudah tertampil di sini dan statusnya sebagai karyawan kontrak dengan gaji 6 juta. Join date-nya pada bulan 1 tanggal 1 2026 seperti itu. Lalu kita akan back lagi ke dashboard karena sidebar kita rusak ya. Lalu kita bisa kelola kehadiran teman-teman. Jadi nanti kalau kita telat, nanti bakalan ada pemotongan gaji dan lain sebagainya yang diperlukan gitu. Ini udah seedernya udah banyak ya. Oke. Oh ya, by the way ini untuk UI pakai Daisy UI. Jadi ini kurang lebih seperti ini UI-nya. Lumayan bagus. Dan ini dibantu juga oleh DeepSeek ya untuk generate UI-nya. Oke, kita bisa bikin attendance. Misalkan nama kita tadi ya, pada hari ini today statusnya persen, check innya jam 8.00. Dan untuk check outnya sebenarnya ini untuk check out bakalan lebih bagus kalau kita set untuk nanti ya gitu teman-teman, karena nggak mungkin kan kita presensi kehadiran tapi harus mencantumkan presensi pulangnya juga gitu kan, nggak cocok teman-teman. Tapi itu untuk nextnya ya, karena untuk sekarang saya fokus di keuangannya dulu gitu. Nah mungkin kita set di jam 18.00 lalu kita save dan datanya bakalan tertampil di sini teman-teman. Ini late time-nya itu nggak ada, tapi kita bakalan dapat ini teman-teman, apa namanya, 60 menit lebih lama gitu untuk check out-nya ya. Nah jadi mungkin nanti teman-teman jika employees teman-teman check in-nya lebih lama, maka check out-nya juga harus lebih lama juga teman-teman. Gitulah kurang lebih ya. Oke, lalu kita coba di kelola payroll teman-teman. Nah ini untuk periode April Mei ini udah kita lock, jadi nggak ada pemasukan lagi ataupun pengeluaran. Untuk gajinya itu udah fix ya. Ini kita bisa klik detail di sini, namanya Johanna Block. Dia net salary-nya segini, kurang lebih di 8.004.000, dan gross salary-nya segini. Karena nggak ada deduction, karena dia nggak telat ya, jadi dia nggak kena potongan gaji gitu. Oke, coba kita cek di sekarang Mei ya, kan nggak bisa bikin baru lagi teman-teman. Coba kalau kita bikin Mei lagi, create period. Nah ini udah ada ya teman-teman. Ini errornya belum saya rapihin ya.
Oke, coba kita berarti masukin di pola kehadiran. Kita create dan attendance lagi. Nama kita Kevin. Pada bulan Februari tanggal 18 saya telat, teman-teman. Saya datang jam segini. Kita set dulu ya. Bulannya, harinya, kita search. Oh, salah. Sorry. Harusnya bulan Februari. Kita search. Nah, ini ada late minute kurang lebih 295 menit. Dan coba kita cek untuk di payroll di bulan Februari apakah kita bakalan kena. No, iya guys, ini kena sebanyak 295.000 gitu. Jadi salary kita terpotong yang awalnya dari 6 juta ini jadi 5.705.000. Waduh, kebukan. Jadi ini sistem gajinya seperti itu kurang lebih ya. Ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.